Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Munasakhah dibaca. Yang lainnya masih rapat. Oh, Mbak Dali. Banyak yang baru. Munasakhah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tawarithun walam matabsim famalikullikum masahmahu fin faksim bi aslihi ka'annahul adab fi akthara manif la dariha alhamla qadir dakaram wa unta wa adadan wa mayyidan wal khunta Qaddiru umhala karon wa manfa'id wa man dan thumma tamid usulaha fahma biha aslan jama waqtil aqalla su'ratik hatta nasa syaksani matala yuraman sabaqa famna minal ifika mata haqqaqa Kumpulu di korobat batin lam yaridi mayan damilil maidi ghairul waridi wa aksuhu awli abi awli'u awjadatin wa jaddi harunaya fanazilan manzilatal waridi min mudlan bihi wal amukal abiqami wa bintuhu wa ammatun wa kholatun ka ummihi anila wa qadimil aqrab mimman yaridu fajubihil abhada la yaktaridu lillahi salatu wassalam ala nabi wal ali wa sahbihi. Kelas. Tuh dibuka kitabnya. Yang soal. Halamannya kemarin 69 ya. Sekarang 70, halaman 70. Halaman 70. Ya. Kita gambar dulu ya. Itu nanti biar kita, karena ini yang meninggal ada 2 kali ya, meninggal mayit kemudian disusul ahli waris umun, kemudian ahli waris yang ukhtun syakiko. Nah, maka supaya tidak tidak bingung atau bisa menentukan posisi ahli waris, status ahli waris, maka paling gampang itu digambar ya. Kita buat contoh, kita kasih nama ya. Itu kan ada ahli waris zaujah. Ada ahli waris zaujah, terus siapa itu? Halaman 70. Umun, terus ukhtun syakiko, naib, sama ukhtun li'ab, sama ukhtun. Jadi ini yang meninggal ada. Ini zaujah, berarti ini mayitnya ya yang meninggal. Terus dia punya ibu ya. Mayitnya ini ya. Ini kan berasal dari ayah dan ibu. Kita ambil contoh, ibunya namanya Sauda. Ibunya umpama namanya Ali, ya. Ini
nggak ada ya, sudah nggak ada. Lalu nomor ini kan punya ibu ya ini ya, yang ini zaujah ini A, zaujah ini A. Terus ibunya sauda itu apa? B. Terus dia punya ukhtun syakiko. Nah, berarti dari pernikahan Ali dan Sauda ini punya 2 anak. Berarti perempuan. Kita kasih contoh namanya Aisyah. Nah, Aisyah ini berarti ukhtun syakiko. Berarti ini C. Ya, C. Terus dia punya siapa? Ukhtun li'ab. Nah, ukhtun li'ab ini mayit ini kan ayahnya namanya Ali. Tapi bukan dari ibu yang ini. Jadi dia dulu pernah nikah. Nah, ayahnya dulu pernah nikah. Terus punya anak perempuan. Kita kasih nama Zainab. Sebenarnya saya ngambil sini. Zainab. Nah, ini umpama perempuannya terus apa namanya Hafsah apa siapa ya? Hafsah. Ini nggak ada ini di sini nggak ada. Yang jelas dia ini. Oh benar. Oh ini ya. Dia punya ukhtun syakiko Aisyah. Lalu punya ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab tadi D. Lalu dia juga punya ukhtun li'um. Berarti tunggal bapak, tunggal ibu ya, tapi bukan dari bapak yang ini. Berarti ini pernah nikah. Nah, bapak dengan Umar. Nah, dengan Umar ini punya saudara kita. Ya, Fatimah wes, Fatimah. Yes, berarti ini apa ini? A, B, C, D, E ya? Yes, biar gampang nanti menentukan. Terus, sekarang pindah ke bawah. Kita kerjakan dulu. Kita tulis saja wes, apa wes? Zaujah, terus ukhtun syakiko, ukhtun li'ab sama ukhtun yes. Berapa zaujah? Ini A ya. B. Berapa zaujah? Tidak ada anak. 8. Terus berapa? 6. Terus saudara perempuan kandung cuma satu, sama kayak Bintun, dapat 2. Terus ukhtun yang li'ab berapa? 2. Ukhtun li'ab awas. 1/6. Terus yang ukhtun li'um 1 orang. 1/6. Wes. 8, 6, 2, 6, 6. Berapa? 24. Siamnya zaujah? 3. Siamnya 4. Ukhtun syakiko? 12. Ukhtun li'ab? 4. Ukhtun li'um? 4. Berapa totalnya? Berapa totalnya? 20? Keliru. Zaujah ini berapa? Oh, 1/8. Ayo. Oh enggak ada ini kok. Mana penghapusnya lu? Terus gawe kayak gitu. Angkat kecil yang selesai. Sabar. 4. Yes, ulangi lagi. 4, 6, 2, 6, 6. 4, 6, 2, 6, 6.
Berapa KPK-nya? 12. Zaujah? 4. 3. Om? 12 bagi 6 kali 1. 2. Uktun sakiko. 6. Uktun lihat. 2. Uktun om. Yo. 2. Totalnya berapa? Deh. Ayo. Berapa? 15. 12 jumlah siam 15 menjadi apa namanya? Kasus apa? Membesar. Berarti apa? Kalau membesar. Kecil jadi besar apa namanya? Aul. Kalau aul berarti caranya langsung dirubah. 12 dikali 15. Terus kemudian meninggal yang pertama, bawahnya dilihat. Yang meninggal siapa? Om ini mana Om? Ini ya saja ya. Yes. Kalau ini yang meninggal ini konsentrasi. Kalau ini meninggal, ya ini meninggal, maka siapa saja ahli waris ini sudah nggak ada. Ya. Ini kan dulu punya suami sudah nggak ada. Berarti dia wali warisnya siapa saja ini yang masih hidup ya? Kita urut. B ini meninggal. A menjadi apa? A ini. A menjadi apa? Yang anak ini. Nah, mantu berarti nggak dapat. Mantu nggak dapat. Zaujatul ibn. Istrinya, anak mantu kan nggak dapat. Yes, kita tinggalkan. A nggak dapat. Terus C ini siapa? Anak berarti apa? Bintun. Nah, ini bintun C. Lalu D jadi apa? Ini bintun. Kok Ayo, apa dia? Ini anggap mana? Ini sama ini kan suami istri punya anak ini yang sama ini. Kalau yang sama ini dia punya ini. Apa ini? Ya nggak ada hubungan. Ini saudaranya anaknya, tapi kan bukan anaknya, iya kan? Saudaranya anak apa mesti anak? Enggak. Ini tuh dari anak suaminya. Nah, gitu loh. Anak suaminya. Bintu zauj. Anak perempuan dari suaminya, tapi kan bukan anaknya dia. Dengan perempuan lain. Oh, berarti ini C nggak masuk ya? Tadi B nggak masuk. C ini bintun. Terus E. Nah, apa itu? Anak berarti anak perempuannya berapa? 2. Berarti apa sama Pak? C sama E ya? Nah, C plus E menjadi apa? Istilahnya bintani. 2 anak perempuan. Berapa siamnya? 2 anak perempuan. 2 anak perempuan berapa? Bintun, cari bintun. 2/3. Gini dulu ya. 2/3. Wes, asal masalahnya berapa? Masalah berapa? 6. Masalah kok 6 sih? Ijen aja 3 loh. 3 bagi 3 kali 1 kali 2. 2. Jumlah siamnya cuma 2, padahal tadi 3. Asal masalahnya 3. Apa namanya? Kecil berarti kan? Jumlah siam. Rot yang apa? Dari rot yang apa? Rot itu ada bisaksi, bisinfi faktor yang ma'a adami ahadi zaujaini, ada yang ma'a ahadi zaujaini. Ini yang apa? Rot yang apa? Rot yang bisinfi, yaitu satu jenis tapi lebih dari satu. Berarti caranya gimana? Langsung asal masalahnya menghitung adadur ru'us. Ini berapa orang sih? 2. Berarti asal masalahnya langsung diganti. 2. Oke, sini
2 bener, nanti masing-masing Satu. 1. Wes. Sekarang lihat, tadi yang meninggal Om. Yang meninggal Om. Ini siamnya 2. Punya siamnya 2. Ini kan meninggal. Siam 2 ini diberikan kepada siapa? C dan E. Bintani. C dan E. Berarti ini ditambahkan sini. Ini yang tetap 15. Cuma ini nggak jadi dapat kan meninggal. Berarti diberikan C. Nah ini ya C ya 1. Ini ditambah 1 C sama E. Paham ya? Ini dia 2. 2 kan dibagi 2 sama dengan 1. Kali ini 2. 2 ini masing-masing dibagi berdua, yaitu C dan E. Berarti masing-masing 1. C dan E. Jumlahnya tetap 15 ya. Ini sudah nggak ada loh ya. 3 tambah 7 tambah 2 tambah 3 pasti 15. Nah, itu munasako. Ada hartanya tapi kemudian ada yang meninggal. Tapi kemudian ada yang meninggal lagi siapa? Uktun Sakiko, yang mana? Uktun Sakiko nomor apa? Yang C. Ini C meninggal. Yes, C meninggal. Tadi meninggal. Nah, sekarang lihat siapa ahli warisnya dia? Ahli warisnya dia siapa? Sekarang kita lihat, kita urut. A. Ahli waris gak? A. Ini istrinya saudara, ya kan? Istrinya saudara, nggak ada hubungan, nggak dapat A. Terus D sudah meninggal, C dia sudah meninggal. Sekarang kita lihat D. D ini apanya dia? Satu bapak. Nah, satu bapak. Berarti apa namanya? Tunli Ab. Iya kan? Bapaknya kan sama ini. Aisyah bapaknya Yohani, Zainab ya bapaknya Yohani. Berarti Tunli Ab. D ini posisinya ganti Tunli Ab. Sekarang lihat yang ini. Fatimah. Jadi apa itu? Yang E. Apa? Tunli Omnya kan ibunya kan sama. Ya Aisyah ini kan ibunya Sauda. Fatimah juga ibunya Sauda kan. Mama berarti apa? E. Uktun. Sekarang lihat tabel. Berapa? Uktun lihat uktun li Berapa yang lihat? 1/2. Yang itu nih satu orang 1/6. Oke, kita hitung 2 sama 6 asal masalah 2 sama 6 ke 12 sudah gede-gede lah. 6 aja sih iso sih 6. Berarti siangnya waktu ini up 3 punyanya 1. Tadi asal masalah 6 sudah siang ternyata cuma 4. Berarti apa namanya? Mengecil. Nah ini kan mengecil. 6 cuma 4. Rot yang apa? Cari yang tadi rot. Rot yang apa? Bisin viva aktar. Yang mana? Ada 2. Yang ada zauj-zaujahnya apa yang nggak ada? Ma'adami kan nggak ada zauj-zaujah ini. Nah, kalau yang ma'adami yang tidak ada zauj-zaujah berarti caranya kayak aut. Berarti tinggal di rubah saja. Yo 6 berubah jadi 4. Yes. Kita kembali ke atas. Yang tadi meninggal siapa? C. C ini bagiannya berapa? 7 kan? 7 harus dibagi 4. Bisa nggak? 7 bagi 4. Nggak bisa, maka di sini harus dibesarkan dulu. Dikali 4. Iya dikali 4 biar bisa dibagi ini. Yes, mulai dari atas. 15 kali 4 60. Asal masalahnya juga jadi 60. 3 kali 4 12. Ini sudah nggak ada tadi sudah diberikan. Sekarang ini 7 kali 4 7 kali 4 28. Terus 2 kali 4
8. Terus 3 kali 4? 12. Yes. Sekarang tadi yang meninggal mana? C ini ya. Nah, bagian ini dibagi ke sini. 28 bagi 4 berapa? 7 kali 7. 3 kali 7? 21 1 kali 7. Berarti kamu lihat yang D dapat tambahan 21. B dapat tambahan 21, yang E dapat tambahan jumlahnya tetap nanti 60. Berarti 12 tambah ini 29 ditambah 19. Oke, silakan. Tulis. Masya Allah. Masya Allah. Nah, padahal angkanya lo cuma jumlah tambah kurang bagi kali wis mentok. Apa yang sulit? Honda. Logika ini kan logikanya dia mati tapi punya bagian. Duh, enggak, itu masih gini tuh. Makanya ini belum dipakai. Apa kita buat yang meninggal 4? Ini masih cuma susulannya 2 ini. Paling enak memang digambar jadi biar kita tahu yang ilustrasinya itu yang meninggal yang mana dan dia statusnya sebagai apa. Angkanya lo gak ada yang ratusan, cuma yang paling besar tadi cuma 60. Lainnya cuma 20. Oh ya Allah, saya baru tahu caranya. Oh ya Allah, baru tahu saya. Live di TikTok itu saya nggak tahu kalau ada ada menu balik kamera. Jadi selama ini saya nyuting itu ya kebalik, rekamannya itu bentuknya. Saya pengennya kan nanti kelihatan di kamera itu normal gitu loh, bisa dibaca orang. Nah ternyata ada balik itu tadi. Kalau gini kan bisa tahu. Ustaz ikut asimilasi. Enggak ya. Caranya gimana ya? Biar dapat uang. Cara benar apa? Oh. Tapi follower saya masih dikit ya. 400 bisa tak? Itu saya Ustaz. Hah? Bisa bayarnya tempat kerja saya juga nggak bisa. Oh gitu bisa. Terus caranya gimana? Dia Pak no? Oh tutorial. Ayo sudah cepet. Kurang satu lagi. Nah, satu lagi ya. Dilihat halaman 61. Ini kita gambar dulu biar tahu ilustrasinya. Ini ada ahli waris berupa
Zaujah. Nah, berarti yang meninggal kan laki-laki ya, mayatnya kan laki-laki. Kemudian dia si mayat ini punya ibu ya. Berarti kan otomatis, nah gini, ibunya kita namai apa? Induk. Nah, bentar. Terus punya ayah tapi nggak ada tapi. Oh ada ya, ayahnya ada. Siapa? Ahmad. Nah, ayahnya namanya Ahmad. Ada Umun, ada A. Ini berarti ini tadi A, ini B, ya. Yang ini C. Terus dia punya bintun 2. Berarti kan dari pernikahan ini ya. Nah, dari pernikahan ini dia punya 2 anak perempuan. Siapa namanya? Hah? Zulaikha. Hajar. Nama istri saya ini. Hajar. Saro. Terus, oke kita hitung. Zaujah. Abun, bintun 2. Berapa zaujah? Ada bintun. 8. Umurnya berapa? 6. Kurang 6. Abunya 6. Bintungnya 2 orang. 2/3. Tengah ya. 8, 6, 6, 3. Apa masalah? 24. Besar. Nah, zaujah siangnya 3. 4. Abun 4. Sisanya nanti ya kita tunggu apakah ada sisa apa enggak. Bintungnya berapa? Hah? 24 bagi 3. Ayo, Duk. 8 kali 2 16. Totalnya berapa? Ini jumlah 7. Berarti itu jadi apa namanya? Membengkak. Aul, berarti langsung diganti 27. Sekarang kita hitung yang meninggal pertama adalah ini meninggal. Maka kita lihat A jadi apa? Mantu. Zaujah itu pun nggak dapat. Awas. C jadi apa? Suami berarti jauh. Terus ABC, terus ini DE ya. D sama E apa? Nah itu apa namanya? Itu kan ono ibenin. Bintu ibeninnya 2 ya, 2 ya. Binta ibenin. Sekarang lihat Zaus berapa? Berapa waris? 4. Iya sih, 4 waris ya. Terus Binta ibenin 2 orang. Berapa? 2/3. Asal masalah 4 sama 3? 8 ini 3 dong. 12 bagi 4 kali 1? 3. 12 bagi 3 kali 2? 12 bagi 3. Iya benar, 8 ya? Berapa totalnya siapnya? 11.
Mengecil kan berarti. Asalnya asal tadi 12 jadi 11. Berarti apa namanya kalau mengecil? Rot yang apa? Lihat. Rot yang apa? Rot yang bising fi aktar yang mana? Nah, ada zauja. Berarti caranya dihitung dulu. Nah, dipisah ya. Caranya dihitung dipisah. Zauj sama binta ibne. Ini berapa sepel? 4. Dibuatkan asal masalah sendiri 4. Siamnya 1. Terus ini tadi 2/3. Siamnya 3. Terus 2. ya 2. Nah, terus diapakan? Ayo. Dikurangi. Asal masalahnya zauja dikurangi siamnya. Berarti 3. 3-nya digunakan untuk apa? Mengalihkan ini. Ininya nggak usah. Terus ini jumlah siam selain zauja berapa? 2. Ini bukan siam loh, ya, ini asal masalah. Ini 2. 2-nya digunakan untuk apa? Mengalihkan. Yang ini dikalikan asal masalah dan siamnya. Berapa? 8. 1 kali 2. 2 yang ini nggak usah. Nah, kan 8 Pak. Udah. Tadi yang meninggal siapa? Yang meninggal tadi dulu. Omnya kan ini 4. Bagian 4 ini harus dibagikan ke 8. Bisa nggak? 4 dibagi 8. 4 dibagi 8 kok, bukan 8 bagi 4 loh. Nggak bisa, berarti harus siapa kan? Dikali berapa? Berapa aku kasih gede. 4 ini supaya bisa dibagi 8 harus dibagi berapa? 2. Kali 2 kok aja. Berapa? 27 kali 2? 54. 3 kali 2? 6. Nah, 4 kali 2? 8. 4 kali 2? 16 kali 2? Kok 36 sih? 32. Wes, sekarang yang punya kan ini 8. Dikasihkan ke sini ya, dibagi 8. Kan sama dengan 1. Dikali 1 ini berarti ini tetap ini 2 ini 6. Nah, 2-nya kasihkan. Zauj ini tadi apa? C ya. Yang ini D sama E. D plus E. Nah, yang 2 kasihkan ini C zaujah dan minum A. Ini B, ini C. 2-nya kasihkan C. Mana C? Ini ya, ini 32 besar loh ya. Nah, 32 yang besar. Karena kasihkan ini 2. 6-nya kasihkan 32. Baru meninggal pertama. Kemudian meninggal yang kedua ini. Set. Yes. Sekarang kita lihat tinggal A. A jadi apa? Mantu berarti ya dapat A. Sekarang B tadi meninggal, C meninggal, D sama E jadi apa? Cucu. Apa berarti? Binta ibne. Binta ibne. Berapa? 2/3. Berapa sih asal masalah? 3 terus ini 2. Berapa jumlah siang? Padahal ini 3 apa namanya? Rot apa? Disinfektor. Nah, ini kan 2 orang. Berarti langsung diganti 2 dan dibagi orang 2 ini. Yes. Ya sih kan hartanya kan cuma 2 aja ya bagi 2 orang. Kita kembali. Yang meninggal tadi mana? A, ini ya. Tadi berapa sih yang ini? Yang A, C. Yang C yang meninggal ini loh. Siapnya berapa totalnya? 10. 10 ini bagi sini. Nah, 10 bagi 2 berarti? Nah, nanti masing-masing dapat 5. Berarti kembali ke sini.
Ini 10 tapi nanti masing-masing 5. Oke, berarti sekarang di total 32 tambah 6 38 tambah 10 48. Nanti masing-masing dapat berapa? B sama E 24. Sini sudah nggak ada. Ini yang dilihat sudah nggak ada. Berarti firkanya nanti dibagi 54 ya. 54 itu untuk bagiannya yang A zaujah 6, yang untuk apa namanya? Bintun DE itu 24 ditambah 6 54. Pon. Itu tok. Mudah bukan? Mudah bukan? Faraid itu mudah bukan? Jangan tulis. Ini sampai kelas 2 semuanya ya? Ya, kelas 11 ya. Satu kamar apa enggak ini? Enggak satu kamar? Berarti kamar itu enggak berdasarkan kelas ya? Satu kamar itu berarti bervariasi, ada yang sanawiyah gitu ya? Oh, kalau itu semua. Kalau dapat kiriman ngebosi atau jajankan temennya, ada nggak ada ya? Ya nggak ada, maksudnya nggak ada paksaan, nggak ada ya? Ya karena sampean sangune wis gede-gede gitu. Nah, kalau dulu itu masya Allah ada yang dapat kiriman itu rasa-rasanya wajib menjajankan temennya, entah dari bawaannya ataupun dari uang sakunya dibelikan jajan, ya kebersamaan, ya solidaritas macam-macam. Tapi juga ya itu tadi karena kita merasa yang baru dapat warisan itu kayak dapat rezeki nomplok, dan kita yang masih telat kirimannya. Pernah ngerasain kiriman telat nggak? Paling lama berapa kiriman telat paling lama? Paling sore nih Pak. Ya enggak, itu masih on time. Dulu itu ada yang kiriman telat itu sampai 2 bulan 3 bulan nggak ada kiriman. Bahkan masya Allah ya sampai pinjam temennya. Jangan dibiasakan ya pinjam teman ya. Harus punya manajemen keuangan yang baik ya, supaya tidak gampang utang. Kalau memang darurat ya silahkan, tapi harus punya adab orang hutang. Adab orang hutang itu apa? Yang pertama, berjanji akan mengembalikan dengan batas waktu atau tempo yang dijelaskan di awal. Jadi kalau kita yang hutang
Itu kita harus memberi batasan waktu. Nggak usah tinggal dianya yang nagih, jangan kita. Saya pinjam nanti insya Allah awal bulan sekitar tanggal 1 sampai tanggal 5 insya Allah saya bayar ya, dengan kata insya Allah tentunya ya. Kemudian adab yang kedua kalau kita sebagai yang utang, jangan sampai kalau bisa sebaiknya jangan sampai dia nagih. Itu kita harus sudah ngasihkan. Syukur-syukur kalau ngasihnya itu sebelum jatuh tempo dan melebihkan pembayarannya. Jadi kalau kamu hutang 100, kamu kasihkan 100.000 sama kasih jajan, atau kasih 100.000 tambahin 5.000. Loh Ustaz, itu riba. Nah, kalau riba itu yang menghutangi yang minta. Kalau yang menghutang nggak minta dan kamu yang memberikan sebagai ungkapan terima kasih karena telah dibantu, nah itu namanya nggak riba, namanya sodako. Dan Rasulullah setiap berhutang seperti itu, setiap berhutang bayarnya itu selalu dilebihkan. Itu sodakonya. Dan kalau memang tidak bisa tepat waktu, sampean minta maaf dan minta tambahan waktu lagi. Nah itu adabnya ya. Mohon maaf, saya kayaknya orang tua saya belum bisa ngirim, saya minta tambahan waktu lagi 5 hari lagi atau berapa. Terus adabnya lagi adalah mencatat, ya jangan menyepelekan hutang, dicatat. Sampean hutang ke siapa, hari apa, jumlahnya berapa, jatuh temponya harus bayar kapan, itu dicatat. Yang harus mencatat itu yang hutang apa yang memberikan hutang, dua-duanya. Yang memberikan hutang ya mencatat, yang menghutang ya mencatat. Nah itu kan perintah Quran. Dan adab tata kramanya lagi adalah kalau minjem uang ya sebaiknya ada jaminan. Nah, sampean punya barang berharga apa? Seperti contohnya mungkin menurut sampean yang lumayan berharga, jam tangan mungkin ya. Bawa jam tangan boleh kan? Boleh. Kalau perhiasan kan nggak boleh. Boleh ya perhiasan? Boleh, tapi makin Enggak, maksudnya pakai perhiasan boleh nggak? boleh. Boleh, ya. Tapi kalau bisa jangan perhiasan terlalu mewah. Jam tangan mungkin insya Allah. Nah itu jam tangan dibuat jaminan. Kalau temenmu nggak usah pakai jaminan, nah itu berarti jaminannya kepercayaan. Jadi dia sudah percaya sama sampean. Hati-hati itu. Kalau sampean mengkhianati, bisa-bisa dia nggak bisa percaya lagi sama sampean. Dan kadang-kadang itu diceritakan ke orang lain. Bisa jadi kita nggak dipercaya oleh orang. Ya, hati-hati. Kalau memang ada tradisi ataupun sampean suka memberi orang, ya pesan saya jangan pilih-pilih ya. Kalau mau ngasih orang atau sedekah jangan pilih-pilih. Ya. Yang ngasih orang itu ya harus yang dia membutuhkan Ustadz. Ya memang benar. Kita itu kalau ngasih orang itu memang lebih baik pada yang membutuhkan. Tapi jangan punya anggapan ataupun sangkaan bahwa orang yang sudah mampu itu tidak perlu disodakoi. Jangan. Kadang-kadang ya meskipun dianya sudah kaya, sudah banyak uang, terus kita tetap ngasih ke dia atau diratakan, tidak hanya yang membutuhkan saja, itu bisa jadi jalan hidayah. Nabi itu pernah cerita, dulu ada seseorang itu yang berdoa pada malam hari, ya Allah, nanti pagi bernadar ya, seperti bernadar, saya mau berazam, dia mau sedekah kepada orang yang pertama ditemui ketika setelah subuh. Akhirnya setelah sholat subuh dia keluar ngasih ke seorang wanita. Habis itu paginya ya setelah terang dia terkenal atau banyak orang tahu dia habis sedekah sama seorang wanita. Ternyata masyarakat bilang dia itu wanita tercela ya, dalam tanda kutip pezina ya. Dia itu wanita tercela kok disodakoi. Lalu si orang yang sedekah itu merasa menyesal.
Kan nggak mungkin diminta lagi, kan nggak mungkin. Terus malamnya doa, ya Allah, tadi saya sodakonya keliru ya Allah, ampuni saya ya Allah. Besok saya mau sodako ya Allah, tunjukkan kepada saya orang yang membutuhkan ya Allah. Habis subuh terus sodako dia ke laki-laki. Terus kemudian terkenal, ceritanya tersebar, dan ternyata orang yang disodakoi itu adalah pencuri. Oh, sodako kok ke pencuri, terus dia nyesel lagi, pulang lagi. Malamnya doa, ya Allah, saya tadi sodakonya keliru ya Allah, ampuni saya ya Allah. Besok ya Allah tolong tunjukkan kepada saya orang yang benar-benar membutuhkan, biar saya sodakonya benar. Hanya besok keluar lagi, ketemu orang laki-laki disodakoi. Terus tersebar lagi berita, dan ternyata orang disodakoi itu adalah orang kaya raya. Orang kaya raya. Terus akhirnya masyarakat bilang, loh, orang kaya raya kok disodakoi. Dia pulang nyesel lagi, ya Allah, saya tadi keliru ya Allah, sodako pada orang yang kaya raya ya Allah, tunjukkan pada saya ya Allah. Akhirnya ketika tidur dia mimpi diberi ilham, wahyunya berupa ilham. Orang-orang yang kamu sodakoi itu yang meskipun kamu anggap keliru, tapi itu benar, itu jadi jalan hidayah. Pertama yang kamu sodakoi adalah pezina, perempuan ya, penghibur. Tapi sesungguhnya dia malam itu tidak jadi menghibur, tidak jadi pergi ke tempat zina, karena dia sudah dapat uang. Dia melakukan perzinahan itu kan karena mencari uang, WTS itu. Kalau dia sudah dapat, dia pulang, sehingga dia dapat uang halal untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Nah, dan itu bisa jadi nanti ya. Kemudian yang kedua, kamu sodako kepada pencuri. Sebenarnya pencuri itu mau berangkat mencuri, tapi karena kamu sodakoi dia nggak jadi mencuri. Yang ketiga, kamu sodako pada orang kaya. Orang kaya itu sifatnya pelit, tapi ketika kamu sodakoi dia dapat hidayah bahwa orang aja masih mau sodako ke saya, kenapa kok saya tidak memberi sodako pada orang, sehingga pada saat itu dia jadi orang yang dermawan. Nah, itu jadi jalan hidayah ya. Sodako itu meskipun seakan-akan keliru, tapi insya Allah selalu benar. Insya Allah selalu benar, karena jadi jalan hidayah, bisa jadi benar. Dan kalau dalam istilah fikih namanya sadud dari'ah, sadud daro'i atau sadud dari'ah, itu yaitu menutup pintu peluang potensi kemaksiatan ataupun kemadorotan. Seperti orang pezina tadi, dia kan jadi zina karena cari uang. Kalau sudah dapat uang, maka dia tidak jadi zina, sehingga pintu untuk berzina ditutup. Dia sudah dapat uang. Pencuri itu mau mencuri karena cari uang, karena sudah dapat uang nggak jadi mencuri, berarti pintu pencuriannya ditutup, nggak jadi. Orang kaya yang asalnya pelit, bahkan mungkin tidak mau zakat, tapi karena dapat sedekah dia jadi dermawan. Makanya kalau punya teman satu kamar, kalau mau jajan kan nggak usah pilih-pilih ya. Terus kalau kamu punya ya siapa aja kok, yang waktu itu ada ya kamu berikan itu aja. Nggak usah nanti mikir ini yang membutuhkan, ini yang gini, enggak. Kadang-kadang yang kita pikir membutuhkan, kadang-kadang belum tentu benar-benar membutuhkan. Dan kadang-kadang orang yang seakan-akan tidak membutuhkan, justru dialah yang paling membutuhkan. Ini karena personil sampean nggak lengkap, nggak jadi saya ceritakan yang satunya. Nanti insya Allah kalau personilnya lengkap nanti saya ceritakan. Insya Allah kalau lengkap. Sebenarnya cerita ini cerita yang akan saya ceritakan ini cocoknya ketika muadaah atau akhirus sana. Ini cocok, insya Allah cocok sekali buat samin-samin kalau nanti ketika mau keluar. Ya, semoga nanti besok personelnya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi